Naam. Terdengar, Ustaz? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Nah, Boleh dibuka Ustaz Rizal? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, iman dan kesehatan sehingga kita semua bisa mengikuti majelis online malam hari ini bersama Al-Ustadz Ahmad Farhan ya, dengan hafizahullah taala dengan tema yaitu siapa sih Ahlul Quran itu dan bagaimana sih cara Ahlul Quran dalam menjalani bulan Ramadan ya. Maka insya Allah pada malam hari ini akan dikupas ya bersama Al-Ustadz Ahmad Farhan hafizahullah taala agar kita bisa meneladani atau mencontoh para ahlul Quran sebelum kita dalam menjalani bulan Ramadan ya. Sehingga bulan Ramadan tahun ini yang kurang lebih 3 atau 4 hari lagi sudah masuk bulan Ramadan, kita bisa lebih maksimal lagi dalam beramal mengikuti para ahlul Quran sebelum kita. Dan diharapkan di sini kepada para peserta yang akhwat ya untuk tidak menyalakan kamera. Sekali lagi kami himbau juga kepada teman-teman semua untuk kembali meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu ya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa alat tulis juga penting untuk menulis faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz ya. Maka sebelum kita memulai majelis kita, maka kita minta ya berdoa kepada Allah ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima ya. Dan semoga majelis ini menjadi majelis yang barokah ya, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Juga dari ilmu yang bermanfaat itu bisa kita amalkan ya. Dan sebelum kajian dimulai, insya Allah akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu sebagai pembuka yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustadz Abdul Hamid hafizahullah ta'ala yang akan membaca surah Al-Hijr ayat 1 sampai 15. Ana persilahkan ke Ustadz Abdul Hamid hafizahullah ta'ala untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Tafadhol Ustadz. Naam, taib. Jazakallahu khairan Ustaz Rijal Maulana atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم
ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah sudah kita simak ya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Ustadz Abdul Hamid hafizahullahu ta'ala. Nah, Masya Allah ya, jazakumullahu khairah Ustadz ya. Insya Allah kita lanjutkan ke materi inti kita, yaitu tentang tema kita malam ini, yaitu yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Farhan hafizahullahu ta'ala ya. Masya Allah, tafadhol Al-Ustadz, silakan. Barakallahu fiikum. Baik, Masya Allah. Bismillah. Nah. Baik, kita mulai insyaAllah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah, asatidza dan ustadzat serta ahibba
yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Yang pertama dan yang paling utama yang harus senantiasa kita ucapkan pada pertemuan kita malam hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, syukur dengan hati yang senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah, syukur dengan lisan yang senantiasa membasahi bibir ini dengan senantiasa mengucapkan kalimat tahmid, yaitu pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur dengan perbuatan, dengan cara menjaga seluruh apa yang Allah wajibkan dan Allah perintahkan kepada kita. Dan juga kita berusaha untuk senantiasa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sejatinya syukur yang sebenarnya, sebagaimana Allah perintahkan kepada keluarga Nabi Dawud alaihi salam, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Menunjukkan para ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Menunjukkan bahwa sifat manusia itu, kita ini sering kufur nikmat kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan di surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan kalau sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Lalu Allah sebutkan, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan benar-benar kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Oleh karenanya para ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk bersama dalam rangka saling mengingatkan. Bukan berarti yang berbicara lebih baik dari yang mendengarkan. Akan tetapi ini merupakan bagian penting dalam agama kita, yaitu kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Sebagaimana Allah firmankan pada surah Az-Zariyat, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan berilah peringatan, berilah nasihat, karena sejatinya nasihat itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Oleh karenanya kita marilah bersyukur kepada Allah. Dan ana sering menyampaikan bahwa Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar, ulama yang hebat, yang dikenal keilmuannya, yang merupakan salah satu dari ulama imam mazhab, bahwa beliau mengatakan, innama adraktul ilm bilhamdi wa syukr fazdada ilmi. Aku ini sukses dalam belajar, dalam menuntut ilmu, hanya 2 resepnya. Jadi kesuksesan beliau dengan keilmuan yang luar biasa yang kita ketahui bersama, yang Allah anugerahkan kepada Al-Imam Malik rahimahullah, beliau senantiasa bertahmid dan bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya para ikhwah, sekali lagi, marilah kita bersyukur dengan hati, lisan, dan perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, marilah kita haturkan, ucapkan salawat dan salam kepada manusia terbaik. Manusia yang paling sempurna yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Manusia
yang paling mulia, yang memiliki akhlak yang paling azim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini senantiasa juga sampai kepada beliau, kepada keluarga dan putra-putri beliau, begitu juga kepada para sahabat yang menyertai beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan ahibba rahimani wa rahimakumullah. Ana rasa yang hadir di malam hari ini adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Dengan apa? Dengan kuatnya interaksi dia dengan Al-Quranul Karim. Semakin banyak seorang hamba menguatkan interaksi dia dengan Al-Quran, sejatinya itulah bukti nyata bahwa dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini salah satu bukti. Walaupun kita perlu membuktikan dengan amal-amal yang diwajibkan oleh Allah yang pertama. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan dalam sebuah athar, "Man kana yuhibbullaha wa rasuluhu falyanzur in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasuluhu." Barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka lihatlah bagaimana interaksi dia dengan Al-Quran. Tolak ukurnya ya ikhwah, interaksi kita dengan Al-Quran. Anda tidak mengatakan bahwa semua aktivis Quran dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena belum tentu apa? Karena belum tentu interaksi dia lebih baik daripada muridnya. Jadi bukti nyata ya ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah adalah interaksi kita pribadi dengan Al-Quran. Bukan hanya sebatas lisan dia mengajak manusia untuk dekat dengan Al-Quran, bukan. Bukan dia yang sibuk dengan mengajar. Tapi dia yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran sepanjang siang dan malamnya. Maka itulah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dialah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, ini Allah firmankan di dalam Al-Quran bahwa mereka ini adalah orang-orang pilihan. Mereka ini adalah orang-orang pilihan. Oleh karenanya kita di sini berkumpul bersama. Sekali lagi kami al-faqir, bukan adalah orang yang terbaik. Tapi kita di sini saling mengingatkan dalam kebaikan, mudah-mudahan menambah faidah. Ataupun kalau tidak ada faidah yang bisa diambil, kita sama-sama murajaah ilmu untuk membangkitkan semangat kita bersama di dalam kebaikan, khususnya bersama Al-Quranul Karim. Para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya suara anak bagaimana ikhwah? Jelas nggak ini? Kalau di Ana, alhamdulillah terdengar jelas Ustaz. Alhamdulillah jelas Ustaz. Masya Allah. Taib. Nah, kami minta maaf ini memang ruangan kurang kondusif sebenarnya, karena kami tidak di tempat yang pas. Tapi mudah-mudahan lebih maksimal insya Allah. Baik, alhamdulillah. Mungkin Ana rasa yang belum terdengar jelas, biasanya malah yang pakai headset ini kurang jelas. Karena mungkin dari headsetnya yang kurang baik. Nah, jadi yang masih pakai headset dengarnya, kalau tidak ada gangguan ya silakan dibuka saja. Itu akan lebih jelas suara dari handphone ketimbang pakai headset. Nah,
Para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang ringkas dan sebentar ini kita akan sama-sama belajar insyaallah taala tentang beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang penghafal Al-Quran, seorang aktivis Quran, seorang guru Al-Quran. Yang ingin Anda sampaikan yang pertama, bahwa kita ini berada di penghujung bulan Sya'ban. Kita akan bertemu sebentar lagi dengan bulan Ramadan, yang merupakan bulannya para ahlul Quran. Syahrul Qurra, yang mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka para ikhwah sekalian, yuk kita mari bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita dari banyaknya hamba-hamba yang Allah pilih kita menjadi salah satu dari keluarganya. Dan yakinlah bahwa apa yang kita dapatkan dari Al-Quran, walaupun kita baru hafal satu surah, satu juz, itu lebih baik. Dan kita harus syukuri. Bahkan Allah sebutkan nikmat ini lebih baik daripada orang-orang yang mengumpulkan dunia dan seisinya. Allah sebutkan di surah Yunus, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia dan rahmat Allah. Disebutkan oleh para ulama al-mufassirin bahwa rahmat Allah itu, karunia Allah itu berupa iman, rahmat Allah itu berupa Quran. Jadi kalau Allah berikan kita iman, Allah berikan kita Quran, maka Allah perintahkan kita untuk bergembira, berbahagia. Mungkin sebagian dari kita ketika sudah mulai proses belajar, bertemu dengan teman yang mungkin lebih baik, lebih unggul, lebih mutqin hafalannya, lebih baik keilmuannya. Kemudian dia sudah punya hafalan lebih dari kita. Tapi yakinlah bahwa ikhwah sekalian, kita ini semuanya Allah muliakan. Walaupun kita baru menghafal satu surah, walaupun kita baru menghafal 2 surah, dan seterusnya. Yakinlah proses yang kita lewati setiap harinya itu adalah kemuliaan yang Allah berikan, yang tidak Allah berikan kepada semua makhluknya. Yang Allah sebutkan, huwa khairun mimma yajma'un. Iman dan Quran itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari urusan dunia ini. Jadi Quran ini lebih baik daripada dunia, ikhwah. Walaupun timbangannya nggak bisa kita ukur dengan harta, timbangannya nggak bisa kita ukur dengan materi yang lainnya, dengan jabatan mungkin. Tapi yakinlah dengan seyakin-yakinnya, dengan iman kepada Allah, bahwa kebaikan ini semuanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sebagian Allah berikan kemuliaan langsung di dunia, tapi mungkin yang lain tidak. Tapi kita harus percaya, belum tentu yang dimuliakan itu lalu dia bisa menjaga hatinya, bisa menjaga niatnya. Tapi kita ini ikhwah yang tidak dikenal, kita ini yang merangkak untuk belajar, untuk menikmati Quran, yakinlah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Walaupun kita nggak dikenal oleh manusia, tapi Allah kenal dengan kita. Maka kita ini akan menuju bulannya para huffaz, bulannya para ahlul Quran. Dan kita perlu bersyukur kepada Allah
Allah temukan kita dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan banyak sekali janji-janji Allah kepada kita. Di luar dari kemuliaan kita bersama Al-Quran. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam sabdakan, walillahi utaqa'u fi kulli laylatin min Ramadan. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka pada setiap malamnya di bulan Ramadan. Lalu pertanyaannya, apakah kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan pembebasan dari api neraka dari Allah Subhanahu wa taala? Dan yakinlah ikhwah, momentum Ramadan untuk para kita ini yang menjadi ahlul Quran adalah momentum yang sangat luar biasa. Dikisahkan oleh seorang sahabat yang mulia, Talhah bin Ubaidillah, salah satu dari sahabat ahad al-asharatul mubasysyirin bil jannah. Salah satu dari sahabat yang dijanjikan oleh surga ketika dia masih hidup. Bahwasanya beliau mengatakan, inna rajulaini qadima ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa ada dua orang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dua orang ini berislam atau menyatakan keislamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka Islam, maka dua orang ini memiliki karakter yang berbeda. Satunya si A, dia ini orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam agama, dalam menjalankan agama. Lalu orang yang kedua, ini orangnya biasa-biasa aja. Amalannya biasa, ya seperti orang-orang yang mungkin hanya mengerjakan yang wajib-wajib aja. Lalu orang yang pertama, dengan semangatnya dia beragama yang luar biasa, semua mungkin apa yang diperintahkan, yang disunnahkan dia amalkan. Saking semangatnya untuk apa? Beragama. Yang satunya biasa-biasa aja. Lalu akhirnya yang pertama ini mengikuti jihad. Begitu juga orang yang kedua. Lalu yang pertama mati syahid. Yang pertama apa? Mati syahid. Yang kedua, makatha ba'dahu sanah. Allah masih berikan orang yang kedua ini apa? Kesempatan untuk hidup 1 tahun lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nah, ana lanjutkan kisahnya. Lalu Talha bin Ubaidillah mengatakan, "Fara'aitu fil manam." Lalu aku pernah bermimpi. Aku pernah berada di pintu surga. Lalu aku didatangi oleh dua orang yang aku kenal itu. Yang satunya bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama. Ya kita bilang ini adalah orang yang saleh betul ini. Orang bertakwa ini. Kalau dilihat dari ciri-cirinya. Sedangkan orang yang kedua, ya dia orang awam, orang biasa. Begitu. Nah, lalu ternyata orang yang kedua lah yang pertama kali masuk ke dalam surga. Baru orang yang pertama masuk. Jadi orang yang amal-amalnya biasa aja, ternyata dia yang pertama kali masuk ke dalam surga. Tapi orang yang mujahadah tadi dalam agama, orang saleh ini, sahabat yang saleh ini, ternyata dia didahului oleh sahabatnya tadi. Maka ketika Talha bin Ubaidillah ingin masuk, mereka berdua mengatakan, silakan kamu kembali, karena belum saatnya kamu masuk ke dalam surga. Maka lalu tiba-tiba Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bangun dari tidurnya. Dia terheran-heran dengan apa? Dengan mimpi yang dia mimpikan itu. Akhirnya dia bercerita kepada para sahabat, bercerita kepada teman-temannya. Maka
para sahabat yang lain, mereka merasa heran. Heran dengan apa? Herannya, kenapa di orang yang pertama ini, udahlah dianya saleh, mati syahid lagi, tapi ternyata dia di belakang orang yang kedua ini, yang dia amalnya biasa-biasa aja. Lalu ditanyakanlah kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang apa yang dimimpikan oleh Talha bin Ubaidillah. Lalu Nabi mengatakan, ayu ta'jabuna dzalik? Apa yang bikin kalian heran tentang ini, katanya. Nah, ini kita garis bawahi. Bahwa lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah orang yang pertama ini adalah orang yang saleh, lalu dia mati syahid, sedangkan yang kedua ini biasa-biasa aja? Tapi Nabi mengatakan, bukankah dia diberi kesempatan 1 tahun untuk hidup? Iya. Lalu Nabi mengatakan, alaysa adraka Ramadan? Bukankah orang yang kedua ini mendapatkan bulan Ramadan dan bisa melakukan salat atau ibadah yang lain? Lalu para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Derajat surga di antara keduanya, antara orang saleh tadi, lalu orang yang biasa-biasa tapi diberikan kesempatan 1 tahun, tapi dia menemukan bulan Ramadan dan dia bisa beramal saleh di 1 tahun tersebut, maka derajat dia lebih tinggi daripada yang pertama ini, tingginya di antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Ya ikhwah, ini kesempatan yang luar biasa. Sudah berapa Ramadan yang kita lewatkan, dan mungkin itu akan mengangkat derajat kita lebih baik daripada orang atau teman atau sahabat kita atau keluarga kita yang mungkin mendahului kita. Maka sekali lagi ini kesempatan emas untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Apalagi sekali lagi kita ini adalah para ahlul Quran. Kita ini diberi nikmat Quran. Maka jangan pernah kita ini menjadi orang-orang yang merugi ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau mengatakan, raqiya 'alal mimbar. Nabi menaiki mimbar. Ketika beliau menaiki tangga yang pertama, beliau mengatakan amin. Naik tangga yang kedua, amin. Yang ketiga, amin. Lalu para sahabat bertanya, kenapa engkau mengatakan amin ya Rasulullah? Lalu di antaranya, ya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, qala li Jibril. Jibril berkata kepadaku, raghima anfu 'abdin adraka Ramadan wa lam yughfar lahu faqultu amin. Di antara amin yang diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Jibril berkata kepada beliau, sungguh merugi seorang hamba yang dia melewati bulan Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alih-alih dapat ampunan, tapi ternyata kita malah mendapatkan dosa. Maka ikhwah, kita ini yang Allah berikan hidayah, Allah berikan kemuliaan dengan Al-Quran. Jangan sampai momentum Ramadan, yang mana adalah ini bulannya Syahrul Quran, ternyata kita ini tidak bisa mengambil kesempatan untuk bisa memaksimalkan bersama Al-Quranul Karim. Maka ini perlu kita evaluasi bersama. Teruslah bertaubat kepada Allah agar dosa-dosa ini tidak menghalangi kita untuk bisa beramal dengan maksimal di bulan Ramadan. Teruslah berdoa kepada Allah agar
kita ini diberikan kemudahan untuk bisa memaksimalkan di bulan Ramadan. Terus bertaubat. Nah, bagaimana sih kita ini sebagai seorang Quran, apalagi kita ini yang sudah memiliki hafalan dan seterusnya. Kan momentum ini selama di bulan Ramadan. Para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah panutan dan uswah kita, bahwa beliau telah mencontohkan bagaimana kedekatan beliau bersama Al-Quranul Karim, bagaimana aktivitas beliau bersama Al-Quranul Karim selama di bulan Ramadan. Disebutkan bahwa di antara petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam fi syahri Ramadan al-iktharu min al-ibadat. Fakana Jibril alaihi salatu wassalam yudarisuhu al-Quran fi Ramadan. Wa kana idza laqiyahu Ramadan ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursalah. Wa kana ajwadu an-nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan yukthiru fihi min as-sadaqati wal ihsan wa tilawati al-Qur'an was salati wal dzikri wal i'tikaf. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi alaihi salatu wassalam itu, beliau itu, begitu juga beliau itu di bulan Ramadan, beliau memperbanyak bersedekah, berbuat kebaikan, kemudian membaca Al-Quran dan yang lainnya. Menunjukkan bahwa Nabi kita memberikan contoh bahwa beliau itu di bulan Ramadan belajar atau membaca dan murajaah kepada malaikat Jibril selama di bulan Ramadan. Bahkan di penghujung akhir hayat beliau menghatamkan 2 kali di bulan Ramadan bersama malaikat Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita yang tercinta telah memberikan contoh bahwa beliau betul-betul maksimal menjadikan momentum Ramadan untuk murajaah Al-Quranul Karim. Untuk apa? Murajaah Al-Quranul Karim. Taib, sebentar ikhwah. Naam. Sekalian yang dimuliakan. Baik para ikhwah, radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan salwadun nas wa kana Jibril fayudarisuhu al-Quran wa kana Jibril yulaqahu kulla laylatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. أخرجه المسلم Al-Bukhari wa Muslim. Bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan
bahwa Nabi SAW adalah manusia yang paling sempurna. Ya, paling semangat ketika masuk bulan Ramadan. Dan beliau apa? Bertemu dengan malaikat Jibril dan beliau belajar dan membaca Al-Quranul Karim. Ya, dan itu beliau lakukan pada setiap malam di bulan Ramadan. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menjadikan momentum Ramadan itu betul-betul bersama Al-Quranul Karim. Ya. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa dicintai bagi seseorang, yaitu dia belajar atau memaksimalkan untuk belajar Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Ya. Jadi kita ini pokoknya di bulan Ramadan, di antara hal yang paling kita optimalkan adalah apa? Belajar Quran, murajaah Al-Quran, atau tilawah Al-Quran. Intinya memperbanyak baca-baca Quran. Sudah itu intinya. Nah, begitu juga para ikhwah sekalian, ini juga dilakukan oleh para ulama kita. Baik dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang salih yang mengikuti jejak mereka, bagaimana mereka betul-betul ketika masuk bulan Ramadan, mereka jadikan semuanya adalah untuk Quranul Karim. Ya. Mereka betul-betul maksimal untuk apa? Al-Quranul Karim. Sebagaimana ini disebutkan rahimahullah, ketika masuk bulan Ramadan, beliau menjadikan bahwa huwa qiraatul Quran. Bulan ini adalah bulannya untuk maksimal membaca Al-Quran, wa it'amut ta'am, kemudian untuk memberi makan. Jadi bulan untuk membaca Quran dan bulan untuk memperbanyak bersedekah. Ini adalah bulan Ramadan. Begitu juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Hakim, kana Malik rahimahullahu ta'ala idza dakhala Ramadan yafirru min qira'atil hadis wa majalisati ahli al-ilm. Wa qala Abdul Razzaq kana Sufyan ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'ul ibadah wa aqbala ala qira'atil Quran. Disebutkan bahwa Imam Malik rahimahullah, kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau akan meninggalkan majelis-majelis ilmu beliau. Beliau akan liburkan itu total. Beliau akan liburkan majelis, hatta majelis hadis. Beliau akan liburkan itu. Untuk apa? Untuk memaksimalkan bulan Ramadan untuk Al-Quranul Karim. Begitu juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq, seorang ulama besar, bahwa Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri, beliau mengatakan bahwa Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, kalau sudah masuk Ramadan, beliau akan tinggalkan semua ibadah yang mungkin beliau sibukkan selain di bulan Ramadan, lalu beliau alihkan untuk menyibukkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Bukan berarti beliau meninggalkan yang wajib, tidak. Tapi mungkin yang awalnya beliau sibuk dengan misalnya menuntut ilmu, beliau sibuk dengan ta'lim, beliau sibuk dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang lain yang kurang dengan Al-Quran, lalu kalau sudah masuk Ramadan beliau tinggalkan semua itu ikhwah, lalu beliau fokus pada Al-Quranul Karim. Ya. Begitu juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa amma alladhi yakhtimul Qur'an fi raq'ah fala yuhsawna li kathratihim. Ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau sebutkan ikhwah bahwa kalau kita lihat para ulama salaf, orang-orang yang mungkin hidup sebelum Al-Imam An-Nawawi, bahwa
banyak sekali dari kalangan salafus saleh. Mereka itu menghatamkan Al-Quran di dalam 1 rakaat. Allahu Akbar. Mungkin bagi kita yang belum pernah merasakan, kita bilang ini adalah sesuatu yang aneh. Mungkin sebagian kita mengatakan nggak mungkin, mustahil. Mustahil bagi kita karena kita nggak bisa melakukannya, ikhwah. Tapi itu nyata bagi para orang-orang saleh terdahulu. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, yaitu seorang sahabat yang mulia, Utsman ibn Affan. Begitu juga beliau sebutkan Tamim Ad-Dari, Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, bahwa mereka menghatamkan 1 Al-Quran dalam 1 rakaat di depan Ka'bah. Ya. Ini menunjukkan para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan maksimalnya para ulama kita, para salafun salih, membersamai Al-Quranul Karim. Begitu juga disebutkan, ya ana sebutkan ini, menunjukkan bukan hanya 1, 2, tapi banyak sekali para ulama kita yang betul-betul maksimal di bulan Ramadan. Di antaranya apa? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, qad rawa min wujuhin muta'addidah anna Abu Bakar ibn Ayyash, bahwa telah banyak meriwayatkan, ya, dari banyak sekali referensi begitu, bahwa Abu Bakar ibn Ayyash, seorang ulama besar, makatha nahwan min 40 sanah yakhtimul Quran fi kulli yawmin wa laylatin marrah. Fa in qila ayyuhuma afdal ay yakthura al-insan at-tilawah am yuqallilaha ma'a at-tadabbur wa at-tafakkur. Pernah disebutkan dan banyak sekali riwayat yang mengatakan bahwa Abu Bakar ibn Ayyash, seorang ulama besar, beliau itu selama hampir 40 tahun, beliau itu menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam 1 kali hatam, dan beliau lakukan selama 40 tahun. Allahu Akbar. Lalu para ulama mengatakan, mana sih yang lebih afdal ketika kita masuk bulan Ramadan? Apakah seorang itu memperbanyak tilawah atau mengurangi kadarnya, tapi dengan disertai dengan tadabbur atau tafakkur? Maka Al-Imam An-Nawawi menyebutkan yang afdal adalah dia memperbanyak tilawah di bulan Ramadan. Karena ini adalah momentum yang Allah khususkan di bulan Ramadan. Nah, lalu pertanyaan juga, mungkin sebagian kita bertanya, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, la yafqahu atau ma faqaha al-Quran min man qara'ahu fi aqalla min thalath. Orang yang membaca Al-Quran atau menghatamkan Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan paham apa yang dia baca. Ya, para ulama menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk membaca atau menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu kalau kita lakukan setiap waktu. Atau misalnya seumur hidup kita punya kebiasaan apa? Menghatamkan Quran 1 hari 2 kali. Ini tercela. Tapi kalau misalnya kita jadikan momentum khusus, misal bulan Ramadan, yang ini telah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang saleh, para ulama kita. Sampai diantaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah, ma'ruf sekali disebutkan oleh banyak kitab. Beliau menghatamkan 1 bulan Ramadan 60 kali hatam. Berarti 1 hari 2 kali hatam. Nah, maka dalam momentum Ramadan ini, kita dianjurkan untuk apa? Memperbanyak menghatamkan Quran sebanyak-banyaknya. Jangan dibatasi. Kalau masih mampu, lanjutkan sampai akhir Ramadan. Jangan sampai
kita setengah-setengah melakukannya, ikhwah. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah bagaimana kita melihat para ulama kita. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan untuk memaksimalkan bulan Ramadan dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, mungkin kalau ingin Anda sebutkan, banyak sekali riwayat-riwayat yang menggambarkan akan semangatnya para ulama kita untuk membersamai Al-Qur'anul Karim. Maka Anda mengajak diri Anda pribadi, ayo ikhwah, kita yang Allah sudah berikan Quran, coba jadikan waktu-waktu kita itu di bulan Ramadan, sudah baca Quran. Paling tidak, kalau kita pun nggak mampu untuk menghatamkan berkali-kali, ya paling tidak 1 hari 1 juz, sehingga 1 Ramadan kita bisa hatam. Yang kita khawatirkan, Ramadan pun nggak hatam sampai Ramadan depan lagi, baru kita bisa hatam sisa yang ada di bulan Ramadan. Nasallallahu taufiq. Apalagi yang kita ini sudah hafal 30 juz. Paling tidak bisa kita jadikan setiap pekannya 1 kali hatam, paling minimal. Beginilah sejatinya para ahlul Quran yang dicontohkan oleh ulama kita. Mereka betul-betul optimal di bulan Ramadan karena syahru alladzi unzila fihi al-Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran ke langit pertama dari Al-Lauhul Mahfuz, dari langit yang ke-7 kepada As-Sama' Ad-Dunya. Bahkan kemuliaan Al-Quran ini bisa kita rasakan dan bisa kita lihat pada setiap momentum yang mana di situ ada Al-Quran pasti mulia. Bulan Ramadan mulia karena adanya Quran. Malam Lailatul Qadar mulia karena adanya Quran. Lalu bagaimana ketika kita seorang manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa, ketika ada Al-Quran di dalamnya, dia pasti mulia. Nah, lalu para ikhwah sekalian, mungkin di antara poin yang terakhir yang ingin Anda sampaikan, di antara karakter atau ciri kita ini seorang ahlul Quran yang mungkin Anda senantiasa ingatkan untuk diri kami pribadi. Sebenarnya di antara karakter-karakter ini telah banyak disebutkan oleh para ulama, tapi disimpulkan oleh Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu bahwa beliau menyebutkan beberapa karakteristik seorang ahlul Quran. Beliau mengatakan yang bagi lihamil Qur'ani ay yu'rafa bilailihi idzan nasu naimun. Di antara ciri ahlul Quran yang sejati, dia mengetahui waktu malamnya tatkala manusia tertidur. Jadi ciri ahlul Quran itu dia menghidupkan malam. Dengan apa? Dengan membaca, mentadabburi, menghidupkan malamnya untuk Al-Quranul Karim. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam katakan, syarafal mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin itu, kemuliaannya seorang mukmin yang sebenarnya apa? Dia menghidupkan malamnya. Bahkan Nabi mencela orang-orang yang mungkin dulu punya kebiasaan bangun malam, lalu dia tinggalkan. Beliau mengatakan kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, la taqunu mithla fulan. Jangan jadi seperti fulan. Yang mana dia menghidupkan malamnya thumma tarakah. Awalnya dia hidupkan malam, lalu dia tinggalkan malam itu. Ini ciri yang pertama. Jadi, jadikan malam itu ikhwah sebagai momentum terbaik kita berkhulwat kepada Allah. Tidak ada orang yang tahu
bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah. Ini ahlul Quran yang sejati. Sangat sulit di era sekarang ini kita temukan. Maka Ana ingin mengajak sekali lagi introspeksi diri kita. Jangan sampai kita ini kita jadikan Al-Quran bukan menjadi penolong, bahkan menjadi penuntut di hari kiamat kelak. Nasallallahu taufiq ya Rabb. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa binaharihi idzan nas muftirun." Di antara karakteristik ahlul Quran, di waktu siangnya tatkala manusia tertidur, ketika manusia berbuka, maka mereka berpuasa. Mereka tidak sibuk dengan urusan perutnya. Tidak tamak dengan dunia. Silakan dia sempurnakan kebutuhan dia, tapi bukan urusannya hanya sebatas dunia. Lalu di antara karakter yang berikutnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wa bihuznihi idzan nasu yafrahun. Karakteristik yang berikutnya bahwa ahlul Quran itu akan lebih banyak bersedih ketika manusia sedang bersenang. Bukan berarti dia adalah orang yang aneh, bukan. Tapi dia sedih karena senantiasa mengingat akhirat, mentadabburi Al-Quranul Karim. Kemudian di antara karakter yang berikutnya, wa bibukaihi dzannasu yadhhakun. Ahlul Quran itu ikhwah akan lebih banyak menangis tatkala manusia banyak tertawa. Ketika banyak sekali tontonan-tontonan yang membawakan tertawa yang berlebihan, ketika banyak sekali tongkrongan-tongkrongan yang hanya membawa senda gurau, ahlul Quran mereka menyendiri. Mereka tinggalkan tempat-tempat dan lingkungan seperti ini. Mereka memperbanyak menangis dengan mengingat dosa-dosa mereka. Ini yang kita harapkan sebenarnya, ikhwah. Sampai Al-Fudail bin Iyad rahimahullah pernah mengatakan, yambaghi lihamilil Qur'ani hamilul Qur'an hamilu rayatil Islam. Ahlul Quran itu mereka adalah pembawa bendera-bendera Islam. Maka la yambaghi ayyal huwa ma'aman yalhu wala yashuwa ma'aman yashu wala yalghu ma'aman yalghu ta'ziman li haqqil Quran. Ahlul Quran itu mereka ini sebenarnya pembawa bendera keislaman. Menunjukkan bahwa Islam itu terlihat dalam karakter mereka. Bahwa tidak boleh terlalu banyak senda gurau, berbicara hal yang tidak penting, berkumpul dengan kelompok-kelompok yang seperti ini, duduk bersama dengan orang-orang yang mungkin lalai, maka tidak boleh seorang ahlul Quran demikian. Ta'ziman li haqqil Quran, sebagai bentuk pengagungan atau ta'zim kepada Al-Quranul Karim. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wa bi khushu'ihi wa bi samtihi idzan nasu yakhtalun atau yakhudun. Bahwa ahlul Quran karakteristiknya apa? Akan lebih banyak diam ketika manusia banyak berbicara hal yang tidak bermanfaat. Kemudian di antara yang terakhir, wa bi khushu'ihi idzan nasu yakhtalun. Ahlul Quran akan lebih banyak tawadhu' ketika manusia sedang sombong dengan apa yang mereka miliki dari urusan dunia ini. Para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita ingin berbicara seperti ini, hal-hal yang mungkin lebih detail, bagaimana sih karakter ahlul Quran, bagaimana sih karakter pengajar-pengajar Quran,
Bagaimana sih seharusnya kita ini menjadi seorang penghafal Quran yang sebenarnya. Jangan sampai hanya sebatas hafalan dalam lisan kita, tapi ternyata tidak membuahkan amal, tidak menambahkan keimanan kita dengan bertambahnya hafalan. Mungkin bisa jadi hafalan yang kita miliki ternyata menambah maksiat kita kepada Allah. Maka nas'alullah at-taufiq ya Rabb. Mungkin para ikhwah itu yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan tadi yang pertama poin yang kami sampaikan agar kita ini betul-betul menjadwalkan, betul-betul bikin schedule Quran di bulan Ramadan dengan memperbanyak tilawah, menghatamkannya. Yang kedua, yuk kita sama-sama belajar. Tidak ada orang yang saleh, yang sempurna. Setiap kita manusia pasti memiliki dosa dan kesalahan, punya masa lalu. Tapi Allah Maha Al-Ghafur, Maha Rahim, Maha menerima taubat hamba-hambanya. Lalu para ikhwah sekalian, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, atau mudah-mudahan kalaupun ini Ramadan yang terakhir bagi kita, mudah-mudahan bisa mengangkat derajat kita dan bisa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Ahmad Farhan Hafizahullah Ta'ala atas ilmu yang telah disampaikan, ya, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana para ahli Quran menjalani bulan Ramadan dan juga bagaimana karakteristik para ahli Quran, ya, sehingga kami dapat mencontoh ketika nanti menjalani bulan-bulan Ramadan ini. Afwan Ustaz, apakah ada yang boleh bertanya? Mungkin ada boleh bertanya Ustaz? Oh, ada yang bertanya ya. Tafadhol, hanya 2 aja ya. Dari admin Amanisya, boleh 2 yang bertanya insyaallah. Tafadhol, boleh dari Muhammad Zaki Ramadan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Kepada pemateri izin bertanya terkait masalah menghafal Al-Quran gitu kan, karena berkaitan dengan menghafal Al-Quran. Jadi pertanyaannya itu di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 17 itu kan mengatakan beberapa kali di dalam Quran surat Al-Qamar itu mengatakan bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Nah, di situ kan Allah Subhanahu wa taala katakan mudah gitu kan, mudah. Namun yang menjadi pertanyaan saya di sini, kenapa menghafal itu sulit gitu. Menghafal itu sulit atau memurojaah itu sulit. Padahal sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan dalam Quran surat Al-Qamar bahwa menghafal, memurojaah dan yang lainnya berkaitan dengan Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari pemateri dan moderator. Itu pertanyaan saya. Jazakumullahu khairal jaza kepada Ustaz Zaki, ya. Barakallahu fiik. Yang ingin kami sampaikan bahwa Allah sebutkan di dalam surah Al-Qamar itu bahwa sungguh, bahwa Allah tekankan 2 kali, laqad wa laqad. Laqad itu adalah lam ada qad, itu sama-sama taukid, penekanan, dan sungguh-sungguh bahwa telah kami mudahkan Al-Quran itu lidzikr, yaitu
untuk dipelajari, untuk ditadabburi, untuk dihafalkan, dan seterusnya. Nah, jadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, intinya kemudahan itu kemudahan untuk mempelajarinya, ya kemudahan untuk mentadabburinya, kemudahan untuk menghafalnya, dan kemudahan-kemudahan yang lainnya untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Ya kalaulah Al-Quran ini dikatakan sulit, ya kalaulah misalnya Al-Quran ini dikatakan sulit, maka kita yakini atau mungkin kita melihat tidak semua orang bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi buktinya bahwa memang ternyata kita pun yang mungkin sangat pemula atau mungkin baru belajar, begitu ya, kita bisa menikmati Al-Quran itu sendiri. Baik dengan mendengarkan, mencoba untuk membacanya, kemudian membaca maknanya, tidak ada penghalang bagi kita untuk itu. Tapi yang perlu kita pahami pada ikhwah sekalian, khususnya mungkin kepada yang bertanya, bahwa ada faktor-faktor yang seseorang itu akan sulit untuk bisa mendapatkan kemudahan di dalam menghafalkan Al-Quran. Di antara faktor yang pertama adalah karena dosa dia. Dan ini merupakan ujian bagi kita yang sudah berusaha untuk melangkah. Ujian itu Allah berikan agar untuk menaiki level kita, agar menjadi orang yang iman kita semakin meningkat. Kemudian tujuan ujian itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah mereka mengira bahwa ketika mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diuji? Jadi Allah kasih pertanyaan itu. Jadi mungkin dulunya kita yang hanya orang-orang yang biasa aja, kok enak gitu nikmatin Quran. Tapi sekarang ketika sudah punya tekad yang kuat, kok jadi malah sulit ini Quran, gitu ya. Atau mungkin kita ini sudah punya hafalan, kok makin banyak, makin beban hidup ini, gitu ya. Nah, jawabannya bahwa Allah ingin menaikkan level kita, yakinlah. Bahkan Allah kasih tanda tanya. Kalau kita sudah bilang beriman, kalau nggak diuji, itu mustahil begitu. Maka ujiannya itu apa? Dengan kita dipaksa untuk menjaga hafalan itu dengan memperbanyak murojaah. Karena Rasulullah bilang, khususnya untuk menghafal ya, khususnya untuk menghafal, bahwa Al-Quran itu, hafalan Al-Quran itu ibarat apa? Kal-ibilil mu'allaqah, seperti onta yang diikat. Kalau kita nggak jaga ikatan itu, nggak kita kencangin terus, kita perhatikan, maka dia akan pergi. Asyaddu tafallutan minal ibilil mu'allaqah. Hafalan Quran itu seperti apa? Akan lebih cepat hilangnya daripada unta yang kita jaga ikatan. Maksudnya ikatan itu akan cepat hilang dan unta itu akan segera pergi. Itu yang pertama. Jadi yakinlah bahwa semua tahapan kita, semakin kita ini semakin beriman, semakin berilmu, ujian itu akan semakin datang. Beda saat kita mungkin kita katakan baru-baru hijrah begitu ya. Tapi semakin ke sini kok makin sulit. Nah, itu jawabannya. Yang pertama itu, jadi memang faktornya adalah bisa jadi karena Allah ingin naikkan level kita dengan ujian yang Allah berikan gitu. Kemudian yang berikutnya memang karena dosa tadi. Bahwa Imam Malik rahimahullah mengatakan al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Imam Malik memberikan nasihat kepada murid terbaiknya Imam Syafi'i bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan untuk orang-orang bermaksiat. Jadi perhatikan, mungkin kita punya dosa sehingga dengan kesusahan yang mungkin Allah berikan, mungkin tahapan kita bukan hijrah lagi tapi sudah mulai untuk istiqomah belajar. Nah, itu akan semakin datang itu ujian. Akan semakin datang itu ujian. Apalagi mungkin dulu menghafal kok mudah juz 30.
tapi makin nambah, atau makin diulang makin hilang. Nah, ini sebenarnya bukan berarti Allah tidak menempatkan janjinya. Enggak mungkin, mustahil. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah. Tapi Allah ingin memberikan ujian agar kita ini terus naik level. Tujuan ujian itu ya untuk menaikkan level kita. Tapi yakin, kita harus beriman. Harus yakin dengan ayat ini bahwa Al-Quran itu mudah. Bukti nyatanya sangat banyak. Kita ini yang nggak paham bahasa Arab, nggak pernah belajar nahwu sorof loh. Kita juga bisa loh hafalin Quran. Terkadang mungkin kita merasa juga kurang bersyukur atas apa yang mungkin kita dapatkan. Dari menghafalnya, dari mempelajari. Ternyata kita nggak kerasa, ternyata kita nih sudah melewati beberapa fase bersama Quran. Baik mempelajari tafsirnya, ternyata kita juga sudah mulai bisa membaca 1 juz 1 hari, 2 juz, dan seterusnya. Nah, jadi Ustadz, tetap kita yakini dan imani bahwa Al-Quran itu mudah, tapi ada saja faktor, atau mungkin bisa kita katakan ini adalah ujian dari Allah untuk terus menaikkan level kita agar lebih baik. Nah, Allah Ta'ala alam. Baik, mungkin selanjutnya Ustaz, silakan. Satu lagi dari Terima kasih, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Ustaz Ahmad. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara kita tahu benar-benar itu malam Lailatul Qadar? Ada yang bilang, benar nggak sih ada pohon-pohon itu tunduk, gitu, apa itu sirik atau bagaimana gitu kan? Dengar-dengar kalau pohonnya itu macam sujud, itu malam Lailatul Qadar, katanya gitu. Itu yang kedua, minta tips atau cara agar setiap bulan Ramadan kita bisa lebih sempurna dan semangat. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustazah, coba ulangi pertanyaan yang kedua. Cara atau tips agar setiap bulan Ramadan itu puasa kita menjadi lebih lancar dan pahalanya itu dapat diusahakan. Afwan, ini kurang jelas suaranya. Coba lebih dekat lagi suaranya Ustaz, karena agak pecah. Iya, Ustaz. Apa tahu cara agar setiap bulan Ramadan itu mendapatkan pahalanya itu benar-benar full gitu, Ustaz. Baik. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, pertanyaan yang pertama, apa sih tanda atau kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Begitu ya. Sebenarnya petunjuknya sudah ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuknya sudah ada. Dan kita harus lebih yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam daripada mungkin prasangka atau kira-kira oleh manusia. Walaupun nanti ada juga tanda yang disebutkan oleh Nabi kita. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Nah, ini di antara ciri yang pertama. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi yang pertama Nabi bilang, intinya malam Lailatul Qadar berada di 10 malam terakhir. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Nah, Nabi bilang carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini juga menarik sebenarnya. Dalil yang pertama kita sebutkan, intinya cari aja di 10 malam terakhir. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau i'takafa
fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi itu beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, kita ini seringkali melihat aneh juga di tengah masyarakat kita bahwa mereka hanya cari di malam ganjilnya aja. Jadi kalau malam-malam ganjil ramai i'tikaf. Tapi kalau selain di malam ganjil mulai sepi lagi. Padahal Nabi menunjukkan bisa jadi ya di malam genap juga terjadi. Intinya kita memaksimalkan di 10 malam terakhir. Ya. Terutama untuk yang laki-laki ya memperbanyak i'tikaf di masjid dan beribadah kepada Allah. Buat perempuan juga sama. Kalau bisa bangun di malam hari memaksimalkan bulan Ramadan. Kalaupun mau ikut beriktikaf ya asal ada tempat dan diizinkan oleh suami atau keluarga yang mahram atau mungkin ada mahram yang menemani, yaitu dibolehkan. Nah, lalu para ikhwah sekalian, Nabi menyebutkan lagi, iltamisuha fil ashril awakhir, yakni lailatul qadri, fa in dha'fa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna 'ala as-sab'il bawaqi. Kata beliau, carilah malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Namun jika ia ditimpa keletihan, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Maksudnya menunjukkan 7 malam yang berarti malam ke-23 sampai malam ke-30 itu adalah momentum kita bisa cari malam Lailatul Qadar. Nah, jadi intinya banyak sekali dalil yang menunjukkan akan pertama waktu tadi ya. Intinya 10 malam terakhir. Mau yang genap, mau yang ganjil, maksimalkan. Kalau bisa bangun untuk apa? Maksimal di malam Lailatul Qadar. Lalu disebutkan oleh di antara tanda terjadinya malam Lailatul Qadar itu udara dan angin sekitar terasa sangat tenang. Ya, ini saking luar biasanya malam tersebut. Bagaimana dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, Lailatul Qadari, Lailatul Samhatu, Talaqatun, La haratan, Wala baridatan, Tusbihu syamsu, Sabihatuha, Dha'ifatun hamra. Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kelembutan, cerah, tidak begitu panas malamnya itu. Juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari yang matahari bersinar lemah dan tampak kemerah-merahan. Ini tandanya. Ini jelas dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul-betul malam itu sangat tenang sekali. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian tadi waktu paginya kita melihat matahari itu rada redup, lebih kepada kemerah-merahan. Dan ini pasti kita kalau di bulan Ramadan, setiap kita yang sudah lewati bulan Ramadan, pasti temui itu, kita ketemu gitu ya. Ketemu akan momentum itu sebenarnya. Mau yang ketiduran, mau yang enggak, yang tentunya enggak tidur ya dia beruntung. Berarti malam itu bisa jadi ya Lailatul Qadar. Tapi kalau misalnya yang tidur ya dia hanya dapat melihat, oh ternyata malam tadi Lailatul Qadar dan bisa dia merugi. Nah, maka kita perlu maksimal. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, di 10 malam terakhir. Nah, lalu tadi pertanyaan yang kedua, agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan, ya, dapat beramal, maka nasihat kami tadi memperbanyak bertaubat dengan taubatan nasuha. Sekali lagi karena dosa. Yang kedua, memperbanyak berdoa kepada Allah. Berdoa agar dimudahkan untuk beramal di bulan Ramadan. Yang terakhir, agar kita bisa optimal dan maksimal. Cobalah kita belajar, berilmu. Agar kita tahu mana sih amalan-amalan yang afdal di waktunya, mana sih amalan-amalan yang sangat terbaik di waktu bulan Ramadan. Karena jangan sampai kita menuju bulan Ramadan tanpa ada bekal ilmu. Sampai-sampai Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, "Man 'abada Allah bi ghairi ilmin kana yufsidu aktsara mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu akan banyak rusaknya daripada benarnya. Nah, jadi nasihat kami ada 3 tadi. Bertaubat kepada Allah.
terus ucapkan istighfar, astagfirullah di penghujung bulan Sya'ban. Kemudian apa? Berdoa kepada Allah. Minta sama Allah. Selain tadi kita sudah berdoa jauh-jauh hari, Allahumma balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Ya, agar kita ditemukan. Sekarang sudah ketemu nih, kita minta dikemudahkan untuk beramal. Ya, dimudahkan untuk apa? Beramal saleh. Yang terakhir, agar kita maksimal, cobalah kita ilmui bulan Ramadan ini. Kapan waktu-waktu mustajab? Kapan waktu dianjurkan untuk memperbanyak baca Quran? Kapan afdolnya untuk ini dan itu? Nah, maka kita perlu ilmu. Nah, barakallahu fikum. Baik, saya cukup insyaallah ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang di chat ini. Anda coba jawab dengan singkat saja. Qadarullah, handphone kami baterainya sudah mau habis ini. Nah, pertanyaan yang pertama dari Ustazah Suci Sakinah. Memperbanyak khataman atau murajaah atau ziyadah. Yang benar adalah memperbanyak menghatam. Ya. Yang benar adalah memperbanyak menghatam. Sebagaimana ini dilakukan oleh para ulama kita. Nah, murajaah tetap, ya kan? Ziyadah juga tetap, tapi utamakan menghatamkan. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya dari Ustaz Asmanidar, godaan untuk apa buka usaha musiman? Masya Allah, memang ini ujian bagi kita. Ya, silahkan kita tetap bekerja di bulan Ramadan. Nah, kalau kita mampu, mudah-mudahan ke depannya kita bikin jadwal. Ya sudah, kerjaan kita itu kalau bisa sebelum Ramadan sudah menabung begitu untuk menyiapkan bekal selama Ramadan agar kita tidak terlalu menguras tenaga untuk bekerja sehingga kita lalai di malam-malamnya, lalai. Tapi tetap kita harus bekerja, tetap harus melakukan kewajiban atau hal-hal yang menjadi keharusan kita untuk mencari nafkah. Tapi jangan sampai ya ini menjadi penghambat kita untuk maksimal. Nah, sekali lagi ini ujian bagi kita. Walaupun syaitan sudah dibelenggu sama Allah, tapi ada saja yang menjadi kebiasaan kita atau karena lemahnya iman kita sehingga kita lalai, sibuk dengan berdagang, sibuk dengan jualan ini, jualan itu di bulan Ramadan. Apalagi di penghujung-penghujung ini. Ini fitnah sekali. Maka kita yang sudah paham, yuk kita berubah, ikhwah. Dunia akan datang insyaallah. Dan tidak akan ada yang tertukar rezeki kita. Tapi kita perlu optimal untuk memaksimalkan amal saleh. Nah, Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tetapi membuka warkop yang dalamnya ada orang yang mabuk dan berjudi? Ini nggak boleh. Nah, jadi kita malah membantu mereka ini untuk bermaksiat kepada Allah. Kita akan dapat dosanya. Yang benar adalah kita silakan buka warkop, tapi kita memberikan batasan-batasan yang syar'i bahwa tidak boleh seseorang itu keluar dari apa? Dari hal-hal yang mungkin dia malah bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai kita yang menjadi pembuka wasilah tersebut. Nah, pekerjaannya halal, tapi ketika kita berta'awun bahkan membantu saudara kita untuk bermaksiat, maka ini dilarang. Nah, solusinya kita berikan aturan-aturan. Nah, kita sampaikan karena kita yang punya sehingga kita bisa beramar ma'ruf dan nahi mungkar karena kita punya wewenang untuk itu. Ini perlu diingatkan. Nah, baik, berikutnya ini mungkin cukup ya insyaallah pertanyaannya.
Izin bertanya bagaimana cara agar kita betah berlama-lama bersama Al-Quran. Jawabannya, ini Anda rasa pertanyaan terakhir ini insyaAllah. Cara yang pertama, ikhwah, tadi kita perlu banyak berdoa dan beristighfar kepada Allah. Sekali lagi, penghambat kebaikan itu dosa. Kemudian yang berikutnya, mulai membiasakan. Jangan kita ini dibuat kaget. Gitu. Makanya bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk apa? Untuk beramal. Sehingga di bulan Ramadan itu adalah bulan untuk memanen. Para ulama menyebutkan demikian. Bulan Sya'ban ini bulan untuk latihan. Untuk apa? Memperbanyak amal. Agar Ramadan itu apa? Kita mendapatkan buahnya. Jadi maksud Ana, mulailah latih dari sekarang. Mulailah latih. Perlu pembiasaan, pemaksaan untuk di awal. Ya, kita sudah sering mendengarkan motivator. Hal yang kita nggak suka, kita berusaha membiasakan sehingga itu menjadi terbiasa. Bahkan itu menjadi rutinitas kita. Itu secara otomatis, secara manusia pun demikian. Maka untuk kita agar istiqomah tadi, cobalah mulai dari langkah-langkah kecil, pelan-pelan. Yang mungkin kita nggak pernah baca Quran nih, mulai baca 1 halaman, nanti naikin 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, terus sampai kita bisa semampu yang kita bisa. Sehingga nanti ketika masuk Ramadan, nah mulai ditingkatkan karena waktu sudah mulai prioritas untuk ibadah. Terus ditingkatkan di 10 malam pertama, tingkatkan lagi 10 malam kedua. Jangan sampai kendor ini. Nah ini tipu daya syaitan menjadikan momentum yang paling istimewa di akhir-akhir Ramadan, khususnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ternyata kita ini dihiasi dengan apa? Persiapan untuk lebaran, dan seterusnya. Nah kita berharap setelah kita tahu, kita tinggalkan itu. Ya. Kita coba maksimalkan khususnya 10 malam terakhir. Rugi kita, ikhwah. Kalau kita nggak bisa maksimal di 10 malam terakhir atau malah semakin sibuk dengan urusan dunia kita, urusan mudik kita dan yang lainnya. Nasallallahu alaihi wa taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin Anda rasa cukup insyaallah. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz bisa ditutup. Insyaallah, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan berakhir sudah majelis kita malam ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Farhan dapat kita amalkan di bulan Ramadan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Maka kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah. Syukran. Syukran jazakallah khair Ustaz. Syukran jazakallah Ustaz.